Selamat datang di Bangsa Dunia, sebuah channel horor yang akan membahas seputar cerita mistis pendakian gunung. Selamat datang di pendakian horormu. Namaku Ramdan. Aku tinggal di dekat kawasan sebuah gunung yang cukup terkenal di Jawa Barat. Hari itu, sepulang kerja, aku duduk santai di depan teras rumah aku bersama Syarif temanku. Dari jauh, sudah terlihat gunung yang kumaksud itu. Sampai sebuah ide muncul di kepalaku untuk melakukan pendakian ke gunung itu. Syarif tertawa mendengarnya. Karena kita memang bukan pendaki profesional. Ya, sekedar mengisi waktu luang saja pikirku. Syarif pun akhirnya setuju dan kita pun merencanakan keberangkatan. Meskipun dengan persiapan yang seadanya, Jumat itu sekitar jam 3:30 sore, kami berangkat. Kami memulai pendakian via Jagiri yang berada di dekat rumahku. Singkat cerita, selama perjalanan, aku dan Syarif tidak menemukan kendala apapun. Semua berjalan lancar. Namun memang, jika mendaki di gunung itu, tidak ada pos-pos pendakian. Sekitar 1 jam kurang lebih kita sudah berjalan. Kami tiba di sebuah tempat yang namanya Bangunan Kuda. Di sana terdapat perempatan. Jika ke kiri, ke arah Leuweung Kunti, ke kanan ke arah Cikole dan lurus menuju puncak. Leuweung Kunti mungkin satu daerah yang pernah kamu dengar. Katanya, memang itu yang paling horor di jalur pendakian via Jagiri ini. Namanya saja sudah Leuweung Kunti, atau hutannya kuntilanak. Namun sepertinya daerah itu sudah biasa dilewati oleh para pendaki. Kami pun terus mendaki hingga tibalah di sebuah warung untuk istirahat sejenak. Warung itu satu-satunya yang berada di tengah hutan. Kami pun beristirahat, membeli air minum dan lain sebagainya. Dan aku pun ikut ke kamar mandi. Posisi kamar mandinya berada menjorok di bawah. Jadi aku harus turun ke bawah. Setelah selesai, aku pun kembali ke atas. Dan ketika akan kembali lagi ke atas, langkahku terhenti sejenak ketika sepintas dari kejauhan aku melihat ada seorang nenek yang sedang duduk di bawah pohon. Wajahnya terlihat tua dan memakai kebaya dan dia melihat ke arahku dengan matanya yang melotot, seakan marah padaku. Buru-buru aku langsung naik lagi ke atas menuju warung itu. Entah siapa nenek itu. Mungkin saja warga sekitar, pikirku. Sampai di atas, Syarif temanku sedang bersantai. Di warung itu tidak ada siapa-siapa lagi kecuali kami.
Dan tentunya penjaga warung itu, seorang ibu yang sudah cukup berumur, yang biasa dipanggil emak. Emak sempat bertanya padaku, kami dari mana? Aku pun menjawab, Mak, saya mah orang sini juga. Tuh Jayagiri deket, iseng aja nyoba muncak, Mak. Begitu jawabku. Mendengar itu, emak cukup tenang ketika tahu aku orang sekitar sana. Dia lanjut berkata, katanya yang menjaga gunung ini marah dan kemarin datang ke emak karena sekarang banyak yang merusak gunung itu. Dan dia pun menitip pesan untuk saling menjaga, terutama alam di sekitar ini. Dan menambahkan, hati-hati katanya, kalau di atas diganggu Nyai. Nyai. Ternyata itu sebuah panggilan. Nyai Kunti. Sosok penunggunya. Begitu katanya. Kami pun mengiyakan dan tak lama berpamitan untuk lanjut mendaki di gunung itu. Hari sudah mulai gelap. Penelusuran kami lanjutkan hingga kami tiba di sebuah jalur yang bercabang. Kami mengambil jalan yang lurus. Lanjut berjalan. Hari sudah mulai semakin gelap. Dan ketika itu, aku mulai merasakan hawa yang tidak enak. Mulai dari bulu kuduku yang merinding, angin yang tiba-tiba berhembus kencang, dan sesekali aku bahkan mendengar suara langkah kaki yang seakan mengikuti kami. Kami tetap berpikir positif. Mungkin ada pendaki lain atau hanya suara binatang yang sedang jalan. Malam pun tiba. Suasana semakin gelap. Kami pun menyalakan headlamp untuk penerangan selagi berjalan. Ketika itu aku yang paling depan, mencoba memimpin jalan, dan Syarif ada di belakangku. Semakin dalam kita berjalan, hingga satu waktu, entah kenapa, pandanganku ini seakan terus tertarik untuk melihat ke arah kanan. Hingga tak sengaja aku menengok ke arah sebelah kanan. Dan aku langsung membuang mukaku. Karena tak sengaja kulihat ada seseorang yang berdiri di bawah sebuah pohon besar. Namun jelas, itu bukan pendaki. Aku mempercepat langkahku. Sosok itu memakai pakaian serba putih, berdiri, kepalanya menunduk seakan memandang ke bawah, dengan rambut panjang hitam yang terlihat sangat menakutkan. Aku pun bilang pada Syarif, tetap lurus pandangan ke depan dan jangan tengok kiri dan kanan. Sekilas ku dengar Syarif mengiyakan.
Di situ aku tetap melanjutkan perjalanan sampai tak jauh dari sana. Syarif menepukku dari belakang. Iya, dia menepuk-tepuk pundakku. Refleks aku menengok. Dan kenapa, Rif? Loh, Syarif? Nggak ada. Di belakangku tidak ada siapa-siapa. Syarif? Dari kejauhan, sekitar berjarak 10 meter di belakangku, kulihat lampu senter headlamp yang menyala. Itu Syarif, namun masih jauh dariku. Iya. Lalu yang menepukku tadi siapa? Bulu kuduku berdiri merinding seketika. Tiba-tiba saja, samar kini terdengar suara alunan musik. Suara musik tradisional yang terdengar semakin lama seakan semakin mendekat dan terdengar jelas. Syarif! Syarif! Aku langsung berlari menuju Syarif yang ada di belakangku. Setelah bertemu, Syarif terlihat kebingungan melihatku. Aku pun meminta untuk break sejenak. Selain untuk istirahat, kami pun ingin memastikan lagi jalur yang kami tempuh ini benar. Setelah mengobrol, akhirnya kami pun memutuskan untuk memasang tenda di sekitar situ. Entahlah, feelingku berkata jika melanjutkan perjalanan itu sepertinya tidak akan benar. Kami pun langsung bangun tenda di bawah sebuah pohon besar, tak jauh dari tempat kami berhenti tadi. Selesai pasang tenda, kami mulai menenangkan diri. Kami memasak serta memakan perbekalan kami sambil berbincang tentang ini itu, untuk melupakan segala kekhawatiran dan ketakutan yang ada. Namun memang ketika itu, Syarif terlihat biasa saja. Itu yang akhirnya membuatku tenang. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Syarif kulihat sudah di posisi tidurnya di dalam tenda. Tak perlu waktu lama dia terlelap tidur. Ketika itu aku masih terjaga. Aku duduk di luar, depan tenda, sambil membuat kopi. Suasana sangat hening malam itu, membuat apapun yang ada di sekitarku akan terdengar lebih jelas. Sampai terdengar suara langkah kaki yang seakan-akan berjalan mendekat ke tenda kami. Aku pun lalu buru-buru masuk ke dalam tenda, lalu menutup pintu tenda. Jantungku mulai berdegup. Siapa yang malam-malam berjalan menuju tenda kami? Ketika aku sudah di dalam tenda, sekarang aku mendengar suara orang sedang ngobrol. Iya, dari obrolannya terdengar sangat biasa, seperti pendaki-pendaki pada umumnya yang berjalan sambil bercanda. Mungkin itu memang pendaki lain yang baru saja naik, pikirku, bukan hantu. Aku pun segera keluar dari tenda untuk menyapa mereka. Dan ketika aku keluar,
Lah, tidak ada siapa-siapa. Suara-suara itu pun mendadak hilang. Aku melihat ke sekitar tenda. Mataku menyisir ke setiap sudut di sekitar tendaku. Suasana gelap. Tidak ada pendaki lain. Suara obrolan hilang. Langkah kaki hilang. Aneh. Sampai Astaga. Terdengar jelas suara tertawa seorang perempuan. Sangat mengagetkanku. Suaranya berasal dari atas kepalaku. Dan ketika kulihat ke atas, ya Tuhan, jelas terlihat sosok perempuan dengan rambut hitam panjang berwaju putih, sedang duduk di batang pohon dan tertawa cekikikan. Wajahnya putih pucat, matanya melotot tajam melihat ke arahku, sambil tersenyum menyeringai. Kuntilanak. Aku berlari langsung ke dalam tenda, menutup tenda rapat-rapat, dan aku coba bangunkan Syarif. Rif, bangun, Rif. Rif, bangun. Tapi Syarif nampak tak menggubrisku. Dan tiba-tiba tenda pun seperti ada yang melempar-lempar dengan batu atau apalah. Dan tak lama kemudian tenda kami seperti ada yang menggoyang-goyangkan dari luar dan sangat kencang, diiringi suara tertawa perempuan yang sangat mengerikan. Aku meringkuk dan terus membaca doa yang kubisa. Aku pejamkan mataku, mencoba tutup telingaku, dan berharap ini hanya mimpi. Iya, mimpi yang sangat buruk. Entah bagaimana, aku pun seakan terlelap ketika itu. Suara, tertawa, goncangan, dan lain sebagainya seakan hilang secara tiba-tiba. Hingga aku pun mulai tersadar lagi ketika aku mendengar suara seorang lelaki di depan tenda kami. Aku pun segera bangun dan membuka tenda untuk melihat siapa yang ada di depan tenda. Ketika aku lihat luar tenda, tidak ada orang sama sekali. Bulu-kuduku berdiri lagi dari ujung kaki hingga ujung kepala. Suara itu terdengar sangat jelas. Sangat jelas. Kulihat ketika itu sudah jam 5 pagi. Aku lalu bangunkan Syarif untuk berkemas. Singkat cerita, sekitar pukul 6 pagi, kami pun lanjutkan perjalanan ke puncak gunung. Hingga jam 6:30 pagi kami tiba di puncak dengan suasana hening, tanpa ada pendaki lain ataupun yang sedang off-road. Dan saat itu suasana di puncak kabut sangat tebal. Aku sama sekali tidak ceritakan apa yang aku alami pada Syarif. Konon itu jadi sebuah pantangan ketika bercerita apa yang kita lihat, terutama makhluk halus ketika sedang mendaki. Itu sesuatu yang dilarang. Begitu yang ku tahu.
Setelah itu kami pun turun gunung. Dan barulah aku menceritakan apa yang kualami semalam. Ternyata Syarif pun bilang dia juga merasakannya. Namun dia juga tidak bercerita apa yang dia lihat. Yang pasti sosok yang dilihat ketika perjalanan selama pendakian itu mungkin sosok yang sama, Nyai Kunti. Mungkin itu adalah salah satu ucapan selamat datang dari mereka untuk orang-orang seperti kita yang kadang tiba-tiba datang ke sebuah tempat tanpa permisi. Memang ketika itu kami pun menyadari selama naik ke gunung itu kami tidak permisi-permisi. Mungkin kedatangan kami malam itu dirasa mengganggu tempat yang mereka tinggali. Lebih berhati-hati dimanapun kamu berada, karena mereka pasti ada.